Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Silahkan kalian perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Tahukah kalian bagaimanakah proses penyerapan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia hingga dapat dikeluarkan menjadi feses? Nah, apa saja organ pencernaan manusia yang berperan pada proses pencernaan? Mari kita simak pembahasan materi pada video ini. Anak-anak, sebelumnya kita telah membahas tentang kebutuhan energi dan nutrisi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan, organ pencernaan utama, dan organ pencernaan tambahan. 1. Sistem pencernaan. Pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ingesti atau memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua digesti atau pencernaan. Yang ketiga absorpsi atau penyerapan. Dan yang keempat defekasi atau pengeluaran. Pencernaan makanan ada 2, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang terjadi reaksi kimia untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil dan dibantu oleh enzim pencernaan. Dua, organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama berupa saluran pencernaan, yaitu saluran yang dilalui makanan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi menghancurkan makanan hingga halus. Gigi manusia ada 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jumlah gigi pada anak-anak ada 20, sedangkan pada orang dewasa ada 32. Nah, kemudian bagian lidah berfungsi mengecap makanan dan membantu menelan makanan. Kelenjar ludah berfungsi menghasilkan 1,6 liter air ludah per hari dan menghasilkan enzim petialin atau amilase. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terdapat faring atau tekak yang di pangkalnya terdapat katup pernafasan atau epiglotis. Epiglotis akan membuka apabila kita bernafas dan akan menutup apabila kita sedang makan. Hal ini agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, setelah melalui faring,
makanan berupa bolus menuju ke esofagus. Otot esofagus berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus menuju ke lambung atau disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan menuju ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis, yaitu otot lambung berkontraksi, mengaduk-aduk bolus, dan pencernaan kimiawi, yaitu bolus bercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan renin. HCl berfungsi menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, sehingga dapat membunuh kuman yang ada pada makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein dalam susu. Setelah 2-4 jam di lambung, bolus berubah menjadi bubur usus atau disebut dengan kimus. Selanjutnya, kimus akan masuk perlahan-lahan ke usus 12 jari melalui sphincter. Selanjutnya, usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus ada 3, yaitu yang pertama usus 12 jari atau disebut juga dengan duodenum. Panjangnya 0,25 meter. Yang kedua usus tengah atau jejunum. Panjangnya 7 meter. Dan usus penyerapan atau ileum. Panjangnya 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi. Dalam duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Amilase mencerna amilum menjadi maltosa. Lipase mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan tripsin mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yaitu lemak dapat larut dalam air. Usus halus memiliki lipatan-lipatan yang berfungsi memperluas bidang penyerapan. Semakin luas permukaan dalam usus halus, semakin banyak pula vili di dalamnya, sehingga proses penyerapan semakin efektif. Selanjutnya, usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter. Terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus besar dan usus halus, terdapat usus buntu atau sekum. Ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix, yang berisi sel darah putih dan berperan sebagai imunitas. Zat makanan yang masuk ke usus besar merupakan sisa makanan yang tidak tercerna. Dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Selanjutnya, sisa makanan dan gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Tiga, organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan, yaitu organ yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan, seperti lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas.
Hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak di bagian kanan rongga perut di atas diafragma. Berperan sebagai detoksifikasi, yaitu menetralkan racun dalam tubuh. Hati merupakan tempat penyimpanan zat besi, vitamin A, D, E, K, dan B12. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Kantung empedu adalah organ yang letaknya di bawah hati, berfungsi menyimpan getah empedu yang dikeluarkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin adalah pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Selanjutnya pankreas. Pankreas adalah organ yang letaknya di balik perut, di belakang lambung. Sel-sel pankreas menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke duodenum. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim pencernaan yang berperan memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengatur pengubahan glukosa darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Kadar hormon insulin mempengaruhi kadar glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan pada hormon insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian tinggalkan komentar di bagian bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.